It's review time! Kanzen Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita bakal melanjutkan lagi nih review Shodo Super, yaitu dari seri Zyuranger, atau kalau dalam versi Power Ranger adalah Mighty Morphin Power Ranger, yang terus-terusan digoreng sama Hasbro. Jujur ya, saya udah bosen sih kalau misalnya Hasbro kayak remake lagi. Aduh, kenapa nggak bikin series lain sih? Padahal kemarin si Astro Megazord dari Mega Ranger itu juga kan udah dikeluarin gitu dari Power Ranger in Space. Kenapa nggak dilanjutin lagi ke series yang lain? Aduh. Oke, kita lanjut lagi. Untuk si Shodo Super Zyuranger ini saya dapat di harga 1.750.000, yang dimana itu tuh udah murah banget untuk ditemuin sekarang. Karena kalau di pasar Indonesia dan bahkan di Jepang pun itu sampai Indo udah 2 jutaan deh kurang lebih. Bahkan ada yang jual 2.300.000, itu masih ada yang laku loh. Jadi bisa dibilang saya beruntung banget nih punya ini. Yaudah guys, jadi langsung aja kita review artboxnya. Untuk tampilan depannya seperti ini. Desainnya masih simple dan menampilkan ke-6 anggota dari Zyuranger. Dan di belakangnya di sini ada logo dari ke-6 hewan Zyuranger. Sisi kanannya seperti ini ada ke-4 anggota Zyuranger dengan senjatanya masing-masing. Bagian belakangnya seperti ini ada line up dari senjata-senjata dan part yang akan kita dapatkan. Ada form Super Zyuret dan ada pose dari finisher Zyuranger. Di bagian bawahnya juga ada tulisan yang gak bakal kalian baca. Beli aja enggak, gimana mau baca? Sisi satunya lagi seperti ini ada 2 anggota dari Zyuranger, yaitu si Dragon Ranger dan juga si T-Rex Ranger. Tampilan atasnya seperti ini, simple aja untuk desainnya, dan bagian bawahnya nggak ada apa-apa. Yaudah langsung aja kita unboxing guys. Yang pertama di sini kita mendapatkan ke-6 si Rangernya. Seperti ini. Kemudian ini ada senjata-senjata dari si anggota Zyurangernya itu. Lagi-lagi untuk senjatanya ini bakal pakai stiker nanti. Selanjutnya ini ada part-part lagi dari ke-6 anggota Zyurangernya. Selanjutnya ini ada telapak tangan untuk si Shodo Super Zyurangernya. Kemudian ada armor untuk si Dragon Rangernya. Yang terakhir ada stiker dan manual booknya. Yaudah guys, jadi langsung aja ayo kita pasang stikernya. Ini dia ke-6 anggota Zyuranger versi Shodo Supernya. Dan di sini kita masih menggunakan stiker di beberapa part, yaitu di bagian buckle-nya di sini, dan juga untuk penyimpanan senjatanya. Jadi untuk yang ke-5 Rangernya pakai stiker, dan bagian si Dragon Rangernya ini dia penyimpanan juga pakai stiker. So langsung aja kita review artikulasinya, senjatanya, dan telapak tangannya. Langsung aja kita review satu persatu. Yang pertama adalah Dragon Ranger. Dia seperti ini untuk desainnya, terutama untuk helmnya yang membedakan sama ke-6 anggota lainnya. Sorry, maksud saya ke-5 anggota lainnya. Dan ini ada sedikit miscolor di bagian helmnya. Harusnya di bagian gigi-giginya ini dia itu ada warna silvernya. Tapi kalau versi Shodo Super dia polos putih kayak begini. Ini agak sedikit disayangkan sih. Tapi kalau misal kalian pengen ngecat sendiri itu juga bisa, karena dia sudah dicetak untuk desainnya. Ini udah dicetak gigi-giginya, jadi tinggal kalian totol gitu aja deh. Tapi hati-hati aja, takutnya itu nanti bakal bleber gitu loh untuk catnya. Jadi pelan-pelan aja guys untuk ngecat bagian giginya ini. Langsung aja kita review artikulasinya. Untuk bagian kepala dia bisa berputar seperti ini, bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa geleng-geleng kayak begini. Dan seperti biasa dia ada 2 engsel untuk di bagian kepalanya. Yang pertama di bagian atas dia bisa seperti ini, dan bagian lehernya juga dia ada engsel lagi tuh. Jadi bisa seperti ini dan bisa seperti ini juga, kayak begitu. Kemudian untuk bagian bahunya dia bisa berputar 90 derajat. Lalu ada butterfly joint juga kayak begini, dan bisa naik juga sejauh ini jangkauannya. Kemudian bisa berputar juga. Lalu ada artikulasi siku, dan bagian telapak tangannya ini bisa berputar seperti ini. Kalau misal kalian pengen ganti ya udah tinggal dilepas aja dan tinggal dipasang sama part telapak tangan yang pengen kalian gunakan. Lalu untuk bagian pinggang seperti biasa dia bisa berputar 360 derajat seperti ini, dan dia ada engselnya juga di bagian dadanya. Jadi dia ada 2 engsel, yang pertama bagian pinggang dan bagian dadanya. Misal kalau pengen ke belakang itu jadi seperti ini, dan kalau misal ingin dikedepankan bisa seperti ini. Nah sejauh ini guys untuk jangkauan bagian dada dan bagian pinggangnya. Lalu bagian ini bisa diputar ke belakang kalau kalian ingin memainkan artikulasi bagian telapak kaki. Dan seperti biasa untuk Shodo Super, kita harus tarik dulu bagian pahanya ini.
supaya jangkauan kakinya nanti bakal lebih jauh gitu. Dan untuk bagian kaki artikulasinya dia bisa ke depan 90 derajat seperti ini, kemudian bisa copot lagi. Bisa ke belakang seperti ini, kemudian bisa split juga, tapi hanya sejauh ini aja untuk splitnya. Kemudian bisa berputar juga bagian pahanya. Lalu ada artikulasi lutut, dia seperti ini, jangkauannya cukup jauh ya ini untuk lututnya. Dan bagian telapak kaki ini sudah menggunakan joint ball, jadi bisa diputar, kemudian bisa naik turun, dan bisa miring seperti ini guys. Kita lanjut lagi aja ke karakter selanjutnya adalah Tricera Ranger. Untuk artikulasi ini sama persis kayak si Tyranno Ranger tadi, jadi kita fokus ke bagian helmnya aja. Untuk helmnya ini juga sama persis kayak di seriesnya, ini nggak ada minus sama sekali, dan sangat disayangkan untuk bagian helmnya. Ini helm aslinya yang saya komentar ya, bagian tanduknya ini nggak keluar gitu loh, jadi dia nancep ke helmnya, dia bakal ke dalam kayak gini. Harusnya kalau misalnya dibuat agak keluar begini, itu bakal jauh lebih bagus sih menurut saya. Jadi yang ini keluar ke sini, dan yang duanya ini kayak keluar juga gitu, bukan malah nempel sama helmnya. Untuk minusnya nggak ada sih. Ya udah, cuman kayak begitu aja untuk bagian helm dari si Tricera Ranger ini. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Mammoth Ranger. Untuk artikulasi semuanya sama persis kayak si Tyranno Ranger tadi, jadi kita fokus ke helmnya aja. Untuk helmnya cuman seperti ini aja, dan yang paling saya suka itu bagian matanya guys. Nih, dia masih ada matanya kayak begini, terus warnanya juga warna gold, jadi kelihatan banget lah kalau bagian matanya itu ada di sini. Tapi sayangnya untuk bagian atasnya, dia detailingnya tuh nggak dikasih lining gitu loh guys. Mungkin kalau dikasih lining kayak warna abu-abu gelap gitu, dark gray gitu, bakal jauh lebih bagus sih. Sedangkan kalau ini kan ya malah jadi polosan begini aja kan. Terus ini bagian gadingnya juga cukup oke. Pengecatannya dia bagus, gak yang belepetan gitu. Terus ini bagian mulutnya juga oke. Di bagian cetakan mulutnya juga oke banget. Terus ini bagian garis-garis di belalainya juga oke sih menurut saya. Jadi untuk helmnya si Mammoth ini saya nggak ada masalah, cukup bagus lah, meskipun saya nggak puas-puas banget sih sebenarnya. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Tiger Ranger. Nah, kalau di versi Mighty Morphin Power Ranger kan dia cewek, sedangkan untuk versi Zoo Ranger dia tuh cowok guys, makanya dia nggak dikasih rok di sininya. Jadi kayak begini aja. Untuk bagian helmnya juga nothing special, tapi overall ini pengecatannya bagus kok, nggak yang bleber gitu. Kita lanjut lagi aja, selanjutnya adalah Patera Ranger. Nah, untuk Patera Rangernya sendiri dia satu-satunya yang menggunakan rok. Jadi untuk artikulasi roknya copot lagi. Jadi untuk artikulasi kakinya, dia ke depannya hanya sebatas ini aja jangkauannya. Kemudian ke belakangnya juga sebatas ini aja. Ke sampingnya juga cuman sebatas ini aja guys. Untuk jangkauan dari splitnya ini, dari pahanya. Untuk bagian lutut juga ini masih sama kayak si Tyranno Ranger tadi. Jangkauannya segini. Kemudian bagian telapak kakinya juga bisa berputar seperti ini. Kemudian untuk helmnya seperti ini, cukup rapih sih, nggak ada yang jelek gitu. Terus bagian visornya ini juga oke. Kita lanjut lagi aja, yang terakhir adalah Dragon Ranger. Nah, ini nih ada yang mispaint di bagian helmnya. Jadi untuk bagian gigi-giginya ini harusnya ada warna silver gitu guys. Tapi kalau versi Shadow Super ini semuanya putih. Mungkin si bagian tim ngecatnya itu kayak lagi capek atau lagi ngantuk, jadi kayak kelupaan gitu deh. Dan untuk bagian armornya ini, seingat saya armornya itu dia lebih agak ke kuning lagi gitu loh, chrome banget gitulah. Sedangkan kalau ini dia itu kurang chrome gitu loh untuk warna di bagian armornya ini. Untuk artikulasi ini masih sama aja kayak Tyranno Ranger, yang membedakan cuman di bagian sini nih. Nah, di bagian sakunya ini dia bentuknya kayak begini karena dia cuma menyimpan si daggernya aja. Terus di bagian ini buckle-nya dia berwarna gold guys. Kalau misalnya yang tadi itu kan dia warnanya silver kayak begini tuh, sedangkan yang ini gold kayak begitu. Tapi untuk si Tyranno Ranger sebenarnya kita juga mendapatkan untuk buckle warna goldnya. Jadi untuk buckle warna gold si Dragon Ranger, maksud saya si Tyranno Ranger, itu dia seperti ini. Aduh, kurang kelihatan lagi ya, kecil banget ini. Jadi untuk si buckle goldnya ini fungsinya adalah untuk menggunakan armor dari si Dragon Ranger-nya ini. Jadi untuk armornya ini bisa kita pindahkan atau kita gunakan untuk si Tyranno Ranger.
Dan sebenarnya bisa ke semuanya sih, bahkan si Mammoth Ranger pun itu juga bisa menggunakan si armornya ini. Nanti bakal kita coba deh, jadi ditunggu aja lah ya. Nah, sekarang langsung aja kita review senjata-senjatanya yang kita dapatkan di Shodo Super Zyuranger. Yang pertama ada Ranger Stick, dan ini bener-bener kecil banget. Dia cuman kayak begini aja untuk desainnya, dan ini juga menggunakan stiker guys. Ada stiker everywhere. Tapi untuk bagian desainnya ini masih oke lah, pewarnaannya juga cukup oke. Tapi sayangnya ya seperti biasa, stikernya itu nanggung, gak full cover gitu loh. Ya udahlah ya, kita nikmatin apa adanya aja. Yang kedua ada Ranger Gun, yaitu si Ranger Stick yang kita ubah menjadi mode tembakannya seperti ini. Dan di bagian sininya pun juga agak tajam sedikit sih, jadi hati-hati aja yang punya anak kecil. Tapi ini nggak sampai ngelukain kok, jadi tenang aja, tenang tapi hati-hati gitulah pokoknya. Yang ketiga ada Ranger Sword. Ini mode pedang dari si Ranger Stick tadi, lagi-lagi menggunakan stiker, tapi atasnya ya begini, apa adanya aja. Ya oke lah untuk bagian si Ranger Sword-nya ini. Kemudian kita mendapatkan optional part untuk si Dragon Ranger yang ini, dan ini untuk semua Rangernya. Jadi untuk semua Ranger tuh pokoknya dapat satu-satu lah intinya. Yang dimana ini nggak ada si senjatanya. Jadi misal si Ranger Stick-nya tadi ini digunakan sama Rangernya itu, nah bagian sampingnya kita ganti sama yang ini. Jadi kalau yang ini kan kayak ada isinya gitu no. Sedangkan yang ini itu kayak versi kosongnya gitulah untuk bagian sakunya. Dan yang ini pun juga sama, ini untuk si Dragon Ranger. Jadi untuk si daggernya itu kalau misalnya masih disakuin itu kayak begini, dan kalau misal udah kosong itu kayak begini guys. Untuk perbedaannya, sebenarnya masih ada satu senjata lagi yang tidak kita dapatkan di Shodo Super Zyuranger ini, yaitu si Thunder Slinger. Nah untuk fotonya itu seperti ini, yang dimana si Thunder Slinger ini tuh bisa kita gabungkan dengan si Ranger Gun-nya menjadi mode seperti ini guys. Jadi kayak menambahkan powernya gitu loh. Tapi sayang banget kita nggak mendapatkannya. Yang tadi itu adalah default weaponnya, sedangkan yang sekarang ini kita lanjut lagi ke individual weaponnya. Jadi senjata dari masing-masing Rangernya. Yang pertama ada Ryugeki Ken Sword, dan senjata ini punyanya si Dragon Ranger. Sorry, kok Dragon mulu sih gue? Si Tyranno Ranger maksudnya. Jadi seperti ini, dia masih menggunakan stiker juga untuk bagian depannya dan bagian belakangnya. Di bagian sampingnya kayak begini doang. Dia tidak ada stikernya. Dan kalau misal dipasang, itu tinggal dipasang kayak begini aja. Dia jadi seperti ini guys, tuh. Yang kedua ada Mode Breaker. Nah ini senjatanya punya si Mammoth Ranger. Dan dia ada dua mode guys. Nih kayak begini. Kalau ini mode untuk axe-nya atau kampak kayak gitu. Sedangkan yang ini untuk mode penggabungannya nanti. Jadi ini sangat disayangkan banget sih, kenapa dia nggak bisa di slide aja gitu loh. Aduh, ini malah menambahkan biaya produksi, jadi makin mahal kan si Shodo Super Zyuranger ini. Dan di sini pun juga dia ada logo mamutnya, tapi untuk logonya sendiri dia hanya ada di stikernya. Jadi untuk bagian partnya dia tidak dicetak guys, untuk si senjatanya ini. Selanjutnya ada Triceralens yang mendapatkan dua part kayak begini, tapi sayangnya si Triceralens ini nggak ada part untuk penyambungnya gitu loh. Harusnya kan dia bisa jadi tombak gitu kan, tapi ini malah nggak dapet. Jadi ya udah cuman begini doang. Wah ini bener-bener agak mengecewakan sih jujur aja. Aduh, padahal tinggal ditambahin optional part gitu supaya nyambung dari ujung sini ke sini, atau misal dibikin satu part lagi khusus buat mode tombak kayak gitu, bakal jauh lebih bagus loh. Untuk detailingnya pun juga ini masih menggunakan stiker, dan bagian pinggirnya ini bolong juga bagian atasnya. Cuman bagusnya untuk sisi kanan dan kirinya dia sudah menggunakan stiker. Jadi bagus lah untuk menutup kekurangannya gitu loh. Jadi tambah oke kan kalau kayak gini. Selanjutnya ada Saber Dagger, dan ini kurang lebih sama sih konsepnya kayak si Triceralens itu. Cuman kan kalau yang ini emang beneran dia jadi dagger aja gitu. Sedangkan kalau si Triceralens tadi itu dia tuh memang ada mode untuk si tombak kayak gitu loh. Ya pokoknya begitulah, agak sedikit mengecewakan memang. Kita lanjut lagi ke Patera Arrow, dan lagi-lagi stikernya cuman bagian atasnya aja, dan bagian bawahnya itu cuma seperti ini, polosan kayak begini untuk bagian bawahnya. Ya namanya stiker memang kadang agak mengecewakan sih. Saya cukup suka lah sama senjata si Arrow ini guys. Selanjutnya ada si Zuzouken. Ini senjata ikonik banget sih, yang biasanya buat niup untuk memanggil si Dragon Zord-nya, atau untuk sekedar kayak ngasih serangan-serangan alam gitu, kayak
petir atau ledakan-ledakan kayak begitu deh. Cuman sayangnya ini nggak bisa kita tiup ya guys, karena ini kan kecil banget. Dan ya udah, ini emang fungsinya cuman untuk senjata si Dragon Ranger-nya aja. Jadi misal kita pasang di sini, jadi seperti ini guys tuh. Senjata yang terakhir kita mendapatkan pedang, dan ini gue lupa namanya apa. Cuman kalau nggak salah ini tuh emang dipakai sama si Dragon Ranger pas dia masih jadi jahat. Jadi buat yang tahu ini namanya apa, tolong tulis di kolom komentar ya. Dan lagi-lagi senjatanya ini masih menggunakan stiker untuk bagian tas dan bagian bawahnya, tapi untuk bagian gagangnya dia sudah begini aja. Dan ini silvernya udah saya repaint ya guys, bukan silver aslinya. Kalau silver aslinya tuh masih kelihatan kayak plastik gitulah. Makanya ini saya repaint, jadi lebih cakep lah ya untuk warna silvernya. Sekarang kita akan membedakan si armornya ini punya Dragon Ranger ke Tyranno Ranger. Jadi yang pertama kita harus lepas dulu bagian kepalanya. Kemudian ini bagian tangannya saya sarankan untuk dilepas juga, kanan kiri. Nah kemudian, oh ininya dilepas kalau nggak salah. Nah benar. Kemudian ini dilepas juga. Aduh kok susah sih. Nah lepas juga kira. Jadi lepas kayak begini. Untuk si Dragon Ranger-nya ini kita harus lepas bagian part ininya nih. Nah, part ininya kita lepas, nanti bisa kita pasang di sini. Ini kita pasang, nah di bodinya si Dragon Ranger. Kemudian ini kita pasang dulu si iniannya. Kalau udah kepasang kayak gini, tinggal kita pasang lagi untuk si rompi bagian pinggirannya ini. Kita pasang. Nah kayak begini. Dan ini dia part tersulit yang bakal kita pasang. Jadi untuk bagian bahunya itu kita harus mengganti dengan part yang ada warna goldnya ini. Jadi yang pertama kita harus lepas dulu. Nah terus kita pasang dengan yang part ini. Dia bakal jadi seperti ini. Nah kurang lebih bakal kayak gini guys. Untuk posenya nanti atau kelengkapannya bakal diperlihatkan pas rotating table aja. Kita lanjut ke bagian telapak tangan. Yang pertama dia ada telapak tangan seperti ini yang fungsinya untuk memegang senjata kayak pedang gitu. Yang kedua ada yang sedikit terbuka kayak begini. Yang ketiga ada jenis yang memegang tembakan kayak begitu. Yang keempat ada yang mengepal seperti ini. Yang kelima ada yang tertutup seperti ini. Yang keenam ada yang terbuka seperti ini. Yang ketujuh ada yang terbuka tapi flat kayak begini aja. Dan yang kedelapan dia ada terbuka seperti ini tapi agak naik ke atas gitu guys. Jadi untuk perbedaan sama yang ini, kalau ini dia tuh rata kayak gini, sedangkan kalau yang ini dia tuh agak naik begitu. Sekarang kita bakal menggabungkan kelima senjata individualnya untuk menjadi si Howling Cannon. Jadi yang pertama kita siapkan dulu si arrow-nya, kemudian kita pasang si Tiger Dagger-nya ini di bagian terluar kayak begini. Kemudian si Triceratops Lance kita pasang lagi, dua-duanya kita pasang di sini. Kemudian kita ambil mode breaker-nya yang mode kayak begini, mode tembakannya kayak begini. Kemudian tinggal kita pasang di sini, jadi kayak begini. Dan terakhir tinggal kita pasang si sword-nya punya Tyranno Ranger, dipasang di sini. Nah dia bakal jadi seperti ini guys. Wah ini cakep banget sih. Dan kenapa saya pengen banget ngoleksi Shadow Super Zyuranger ya, karena senjatanya ini dia beneran bisa digabung kayak begini loh guys. Bukan kayak si Gao Ranger yang malah jadi part gitu loh. Harusnya kalau misalnya dia bisa digabung kayak begini bakal jauh lebih bagus sih menurut saya. Dan ini juga cukup oke. Tuh kayak begini. Dia tembakannya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari atas kayak begini, dari samping seperti ini. Nanti untuk kelengkapannya bakal diperlihatkan di rotating table aja. Ini dia Shadow Super Zyuranger yang kita pajang bareng Super Minipla Ultimate Daijujin-nya. Kalau misalnya dipajang kayak gini bener-bener cakep banget sih. Meskipun armor goldnya ini gue pakein ke si Tyranno Ranger dulu. Karena kan untuk memperlihatkan ke kalian kalau si Tyranno Ranger itu juga bisa menggunakan armornya. Selain Tyranno Ranger, untuk Ranger lainnya juga bisa. Tapi untuk bagian bahunya ini mereka nggak dapat. Jadi menurut kalian gimana tentang si Shadow Super Zyuranger ini? Dan tulis juga di kolom komentar mana Ranger favorit kalian. Oh iya satu lagi, kalian lebih berkesan pas Mighty Morphin Power Ranger atau pas Zyuranger? Tulis di kolom komentar ya. Oke, karena sudah kita review satu episode ini dia pose-pose dari Shadow Super Zyuranger.
Oke guys, jadi sekian dulu untuk review Shodo Super Zio Ranger. Jangan lupa di like, subscribe, dan share juga supaya nggak ketinggalan review yang lainnya. So, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah! Koko Power Rangers!